Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada kajian rutin kita ini. Kita niatkan kajian ini sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khususnya lagi menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat bahwa orang-orang yang bisa takut kepada Allah dengan takut yang benar hanya orang-orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana yang Allah taala firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang bisa takut kepada Allah dengan takut yang benar ini hanya orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karenanya majelis kita ini kita jadikan sebagai sarana meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Ketika rasa takut kita bertambah, insya Allah keimanan dan ketakwaan kita pun juga akan semakin meningkat. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada pembahasan masalah hibah. Pemberian seseorang kepada orang lain di saat keduanya masih sama-sama hidup. Ini hibah. Kalimat ini menjadi penting karena pembahasan sebelumnya bab yang menjelaskan tentang wasiat. Wasiat itu pemberian seseorang kepada orang lain atau kepada siapapun, dan pelepasan harta itu terjadi ketika dia sudah meninggal dunia. Ini wasiat. Kalau hibah itu pemberian seseorang kepada orang lain di saat keduanya masih sama-sama hidup. Kemarin pertemuan terakhir kita sampaikan, kita kaji bersama terkait tentang ketentuan-ketentuan masalah hibah ini. Pertama bahwa
ketika hibah itu dilakukan oleh seorang tua atau orang tua kepada anaknya, maka disunahkan sebaiknya anak yang lain juga diberikan. Ini catatan ketentuan. Jadi hibah itu jika dilakukan oleh orang tua kepada salah satu di antara anaknya, maka sebaiknya anak yang lain juga diberi. Meskipun barangkali pemberiannya tidak mesti sama. Dalam konsep agama kita, adil dan sama itu tidak selalu persis, tidak perlu persis. Artinya apa? Ketika salah satu di antara anak itu diberi oleh orang tua dengan pemberian yang berharga tentunya. Kalau hanya memberikan permen itu perkara yang kecil. Ketika pemberian itu pemberian yang berharga dari orang tua kepada salah satu di antara anak-anaknya, maka sebaiknya anak yang lain juga diberi. Rasulullah mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu fi auladikum. Ini wasiat Nabi kepada para orang tua. Rasulullah mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, dan berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Jadi Rasulullah wanti-wanti pada kita para orang tua. Ini kebanyakan yang hadir ini kan sudah pada menjadi orang tua, ya. Baik ada yang rodo orang tua maupun ada yang orang tua banget, gitu. Tapi kebanyakan yang hadir ini kan para orang tua, ya. Nabi wanti-wanti begitu, wa'dilu fi auladikum, berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Oleh karenanya hibah ini perlu diperhatikan. Ketika salah satu di antara anak itu diberi dengan pemberian yang berharga, yang menjadikan anak yang lain merasa dikesampingkan, kan begitu, ya. Ketika yang lain merasa dikesampingkan, berarti memang sebaiknya anak yang lain juga diberi. Kecuali pemberian yang tidak merasa dikesampingkan. Ya, ada 3 anak, yang 1 di Temanggung, yang nomor 2 di Jakarta, nomor 3 di Surabaya. Yang di Temanggung ketika orang tuanya masak nasi megono kemudian dikasih, nah ini terkecuali. Tidak mungkin yang di Jakarta sama Surabaya kemudian dia merasa iri, meri. Tetapi ketika pemberian itu pemberian yang berharga, maka sebaiknya anak yang lain juga diberi. Yang kedua, catatan tentang terkait hibah ini kemarin bahwa diharamkan hukumnya, haram hukumnya ketika seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, kemudian ia mengambil kembali apa yang sudah dihibahkan. Jadi tidak boleh, ya, haram hukumnya ketika ada seseorang yang telah menghibahkan sesuatu pada orang lain, tetapi kemudian apa yang dihibahkan itu ditarik kembali, dijaluk dijaluk kembali, diminta kembali. Rasulullah SAW menyinggung persoalan ini dengan sabda beliau, al-aidu fi hibbatihi kal-aidi fi qai'ihi. Seseorang yang mengambil kembali apa yang telah dihibahkan itu seperti seseorang yang menelan kembali apa yang sudah dimuntahkan. Nah, kita dengar saja kan sudah jijik, kan, gambaran yang menjijikkan, informasi yang menjijikkan, berarti perbuatan yang disinggung ini pun juga serupa, sesuatu yang paling tidak ya
menjijikkan. Sudah diberi kok diambil kembali. Sudah diberikan masa kemudian diminta kembali. Jadi Rasulullah SAW mengatakan itu. Ini di dalam kitab Minhajul Muslim ini kemudian pengarang kitab ini membuat satu ketentuan bahwa hukumnya haram seseorang yang telah menghibahkan sesuatu tetapi kemudian apa yang dihibahkan itu diambil kembali. Wis diwehke kok dijaluk meneh. Kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Nah, ini. Kecuali pemberian orang tua kepada anaknya itu dikecualikan. Kenapa? Karena apa yang ia berikan kepada anaknya dan anaknya itu sendiri hakikatnya adalah milik orang tuanya. Jadi anak itu hakikatnya milik orang tua. Ketika orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya, yang diberikan itu milik orang tuanya. Anaknya juga milik orang tuanya. Karena hartanya itu milik orang tuanya, artinya apa yang diberikan kepada anaknya itu adalah asalnya milik orang tuanya, dan anak itu hakikatnya adalah milik orang tua, maka bisa dikecualikan orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya boleh mengambil kembali apa yang ia berikan jika itu ada maslahat. Kalau tidak ada maslahat ya tidak perlu, karena itu satu sikap yang tidak baik. Ya, meskipun menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya, meskipun itu anak kandung, anak sendiri, tapi ini bukan sikap yang baik. Memberikan sesuatu diberikan kepada anaknya kok diminta kembali. Tetapi khusus pemberian orang tua kepada anaknya, lalu orang tua itu mengambil kembali apa yang diberikan karena pertimbangan tertentu. Saya yakin orang tua yang baik akan selalu melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi orang tua yang baik itu saya yakin dia akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Termasuk ketika orang tua itu mengambil kembali apa yang diberikan kepada anaknya, biasanya itu menjadi pertimbangan yang terbaik. Jadi ketika orang tua mengambil kembali apa yang diberikan pada anaknya, itu karena pertimbangannya itu yang terbaik. Karena orang tua itu pasti akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka ketika orang tua melakukan seperti ini, terkecualikan dari sabda Nabi tadi, sabda yang kita dengar sangat tidak enak tadi, bahwa seseorang yang telah menghibahkan pada orang lain sesuatu yang ia hibahkan, maka ketika ia mengambil kembali itu seperti seseorang yang menelan kembali apa yang telah dimuntahkannya. Ya, dikecualikan dari itu adalah tadi pemberian orang tua kepada anaknya. Sebab Rasulullah secara khusus memberikan pengecualian tentang itu. La yakhillu li rajulin ayyutiyal atiyatan tsumma yarji'a. Tidak halal hukumnya seseorang yang telah menghibahkan sesuatu pada orang lain kemudian ia mengambil kembali apa yang dihibahkan. Illal walida fi ma yu'tiyali waladi, kecuali pemberian yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga kalau kita yang sekarang masih merasa menjadi anak, meskipun ya bekas anak itu ya, kita punya orang tua, kebetulan orang tua itu memberikan kita sesuatu, kok kemudian orang tua mengambil kembali apa yang sudah diberikannya, ya kita harus sing sak legawa legawane.
ya, harus legowo tenan kan itu. Karena memang Rasulullah mengatakan itu. Ya, jadi tidak boleh seseorang itu mengambil kembali apa yang sudah diberikan kecuali pemberian orang tua kepada anak. Terakhir kemarin ya, catatan pentingnya tentang hibah ini adalah makruh hukumnya ketika seseorang itu menghibahkan sesuatu, memberikan sesuatu, tetapi ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Apa batu di balik udang? Jadi ada bakwan di balik, ya, ada udang di balik bakwan. Nah, itu artinya apa? Ada tendensi. Jadi ngeneinya itu, memberikannya itu ada harapan. Ono sing diarak kan begitu. Ya, ada yang diinginkan. Sehingga di dalam kitab ini disebutkan makruh hukumnya tukrahu hibbatus thawab. Makruh hukumnya seseorang yang memberikan sesuatu tetapi dia punya keinginan. Keinginan apa? Agar ia diberi sesuatu yang lebih baik dari apa yang ia berikan. Jadi hibahnya itu hanya apa? Istilah kalau sekarang hanya kail saja, hanya pancingan saja, nggak mancing saja. Saya akan memberikan sesuatu supaya saya diberi. Keinginan seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena ketika dia kena PHP, kan begitu. Jadi bukan PHP, salahnya dia sendiri saja. Ketika keinginannya itu nanti meleset, ya, tidak seperti hasilnya, tidak seperti yang direncanakan, akhirnya dia hanya akan menyesal. Diwasane wis tak wehi, malah jebolannya aku radi wehi ini. Akhirnya apa? Kebaikan itu berakhir dengan penyesalan. Oleh karenanya makruh hukumnya ketika seseorang itu memberikan sesuatu tetapi tujuannya supaya dia mendapatkan balasan pemberian. Namun jika kita menerima hibah, jika kita menerima suatu pemberian, anjurannya adalah kita membalas kebaikan atas orang yang berbuat baik dengan kita minimal sama dengan apa yang ia berikan kepada kita. Minimal sama. Akan lebih baik yang kita berikan balasan dari apa yang kita terima, jika itu memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, ya, kalau Nabi memberikan grid batasan kan begini. Kalau ada seseorang berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikan itu dengan yang lebih baik. Lebih baik. Jika tidak mampu, minimal sama. Jika tetap tidak mampu, minimal dibalas dengan mendoakannya. Jadi ada tiga kelas itu. Kalau kita diberi kebaikan oleh seseorang, yang kelas pertama, the first kelasnya kan membalas dengan yang lebih baik. Kita oleh tetangga kita diteri telepon, ya, maka balasannya apa? Ini apa balasannya? Telepon kan kecil-kecil, yang lebih besar apa? Onde-onde. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan yang lebih jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, balaslah dengan pembalasan dengan balasan yang sama. Yang lebih kok ternyata ora kuat, maka grade-nya diturunkan. Ya sudahlah, dibalas dengan yang sama. Ketika itu tidak memungkinkan, karena kita barangkali kita punya teman,
punya saudara, punya rekan kerja yang kebaikannya itu wis angel dibales. Ya, mungkin kita ibu bapak punya pengalaman hidup duwe konco ya, atau siapapun yang jen wapiane pol, sehingga untuk membalas jen ra iso tenan kan gitu. Membalas jen ra iso tenan, hati kita tidak memungkiri. Kita ingin membalas jen ra iso tenan, wong jen apiane pol-polan. Belum akan membalas, belum bisa membalas, sudah berbuat baik lagi. Kutangan budi lagi, kutangan budi lagi. Dalam kondisi yang seperti itu, ketika ingin membalas dengan yang setimpal tidak bisa, maka minimal mendoakannya. Nah, ketika seseorang mengucapkan jazakumullah khairan atau jazakallah khairan, itu sudah bagian dari doa. Diberi lalu kemudian menjawab dengan jazakumullah khairan, itu sudah termasuk bagian dari doa. Sebab ketika kita mengucapkan jazakallah khairan berarti apa? Kita mendoakan supaya orang itu diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang baik. Jazakallah khairan, semoga Allah memberikan balasan dengan balasan yang baik. Kalau orang Jawa sering mengucapkan apa? Matur nuwun, muga-muga Allah sing bales. Ini. Muga-muga sing ngecat Lombok sing bales. Ini. Padahal yang ngecat Lombok dulu ada orang Tembara kan? Ya, sampai akhirnya masuk penjara. Gara-gara ngecat Lombok pakai pilok kan, karena cabai rawit mahal, kemudian dipiloki ya. Bukan itu yang dimaksud. Ngecat Lombok itu Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Bapak, itu catatan-catatan untuk mengingatkan kembali tentang hibah. Jadi 3 catatan ini penting sekali. Ya, jadi pertama, kalau hibah itu dilakukan orang tua kepada salah satu anaknya, anak yang lain sebaiknya diberi juga. Itu wasiat Nabi. Yang kedua, ya, haram hukumnya mengambil kembali apa yang telah ia hibahkan pada orang lain, kecuali kalau itu dilakukan oleh orang tua kepada anak. Yang ketiga, makruh hukumnya menghibahkan sesuatu tapi punya tujuan, ada udang di balik batu. Tetapi catatannya adalah jika seandainya ada orang yang berbuat baik kepada kita, sunnahnya adalah kita membalas kebaikan orang itu. Jika mungkin dibalas dengan yang lebih baik. Jika tidak memungkinkan, ya sama. Kalau itu tetap tidak bisa dilakukan, minimal kita mendoakannya. Baik Ibu Bapak rahimakumullah, selanjutnya malam hari ini masih ada tambahan. Ini sebenarnya hampir sama tetapi dengan model yang berbeda, yaitu al-umrah. Ada istilah umroh. Umroh ini kalau di tempat kita tidak lazim ya, tetapi meskipun barangkali dari sisi nama dan istilah tidak lazim, tetapi barangkali aplikasinya ada, realisasi dalam kehidupan ada. Al-umrah, umrah. Apa umrah itu? Ta'rifuha, yang dimaksud dengan umrah itu adalah ayyakulal muslimu li akhihi. Umrah itu adalah seperti seorang mukmin, orang muslim yang mengatakan kepada sesama muslim, ya, ini contohnya. Seperti seorang muslim yang mengucapkan kepada sesamanya dengan mengatakan a'martuka dari, aku berikan rumahku kepadamu untuk dimakmurkan, untuk dipakai. Dah, ini rumah ini kamu makmurkan, rumah ini kamu pakai, rumah saya ini bisa kamu pakai. Au bustani, atau kebun saya ini adalah kamu garap.
rumah saya ini kamu pakai, kebun saya ini sudah kamu garap sana. Atau orang yang mengucapkan wahabtuka sukani, dari aku berikan ya tempat tinggalku ini, aku berikan tempat tinggalku ini, au ghullata bustani, atau hasil dari kebunku ini, maddata umroka, selama kamu masih hidup. Aku berikan rumah ini kepada kamu selama kamu masih hidup. Rumah ini wis kono nggonen sakwene kowe isih urip. Kebun ini, ladang ini, sawah ini kono garapen. Hasilnya PN kono. Kan begitu. Kebun ini kamu makmurkan. Tanah ini kamu garap. Sawah ini silahkan kamu kelola. Hasilnya PN kabeh, aku ora pernah njaluk. Wis garapen ya, garapen maddata umroka au taul hayatika, selama kamu masih hidup. Selama kamu masih hidup. Berarti ada sebuah pemahaman yang ada di balik itu. Apa? Kalau dia sudah mati, napa? Nah, tidak bisa diwariskan, kembali kepada yang punya. Itu namanya al-umroh, ya, tanpa H. Kalau pakai H, al-umroh, ragate larang itu kalau umroh, ya. Jur baline tumbas kurma itu kalau umroh, ya, yang jadi tren sekarang. Ini umroh, al-umroh. Jadi sekalian, istilah ini barangkali asing, tetapi barangkali amalan ini, ya begitu, aplikasi dari umroh ini ada di tengah-tengah kita, ada di masyarakat kita. Seseorang yang mengatakan tadi, dah ini rumahku wis kono nggonen, rumahku ini kamu pakai, atau dengan bahasa yang lain, iki omahki kono tak wehke kowe. Tetapi ada qayyada, ada batasannya, kapan? Selama kamu masih hidup. Wis kowe rasa kuwatir, sakwene kowe urip ki kowe ngaji ya sing tenanan. Rasa mikir warna-warna, lemah kae, sawah kae garapen. Kae lho lemah sing ana 10 hektar kae, kan seneng kae itu, ngarep tanah 10 hektar, ya. Dah, kamu itu ibadah yang serius, dah masa lalu kamu udah selesai. Pokoknya kamu ibadah tanah itu, wetan kali kae, limang kesuk kae, kono garapen, tandurono lombok, ya. Saiki lombok rawit itu berapa 1 kilo? Baru mahal kan, 78 kemarin ya, 75.000 1 kilo. Kalau 5 kesuk itu kan bisa, satu sekali petik kan bisa 2,5 kintal. 2,5 kintal kali 70.000 berapa? Oh, kayak rasa dihitung tak kepingin kan itu. Jadi itu namanya umroh. Umroh ya, umroh itu tadi kalimatnya bisa mengatakan wis kono nggonen. Kalimatnya bisa takwehne. Kalimat enggonen dan takwehke itu ada batasannya, kapan? Selama ia masih hidup, ya. Hukmuha, sekarang yang kedua hukumnya. Al-umrah jaizatun. Umrah ini hukumnya adalah jaiz, boleh. Bukan sunnah, tapi boleh. Kalimat boleh ini menunjukkan sebuah solusi jika itu diperlukan ketika seseorang itu bermuamalah pada orang lain, ya. Artinya misalnya tadi kita punya teman mesake tenan ya, kok le urip kaya ngono ya, pengen ngibadah ning jan pancen ayahane abot renggane apa, sudahlah tak tulungi, sampeyan seneng tetanen to, nggih wis kono kae, lemah kae garapen,
tandurono sekono nyong ra usah wae, ndak usah dikasih, hasilnya PN ning sampeyan ibadah tenanan ya nggih. Ini kan sebuah solusi. Dinggonen sakwine kuwi isih urip. Ini namanya umrah. Maka umrah ini hukumnya adalah jaizatun, hukumnya boleh, bukan sunnah, bukan harus, bukan anjuran, tetapi sebuah solusi umrah. Ini liqaulihi, ya, sebagaimana perkataan Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan innamal umrah allati ajazaha Rasulullah, sesungguhnya umrah yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakula, seperti seorang yang mengucapkan hiya laka wali aqabika, ini untukmu dan untuk anak keturunanmu, ini saya berikan untukmu dan untuk keturunanmu. Berarti yang kalau seperti ini tidak ada batasan. Fa amma idza qala, adapun jika ia mengatakan hiya laka ma'ishta, hiya laka ma'ishta, ini untukmu selama kamu masih hidup, ini untuk kamu, rumah ini kamu pakai, kendaraan ini kamu pakai, tanah ini kamu tanami, kamu garap, ma'ishta, selama kamu masih hidup. Fa innaha, kalau ikrarnya seperti ini, akadnya seperti ini, tarji'u ila sahibiha, maka ketika yang diberi itu meninggal dunia, apa yang diberikan itu kembali kepada orang yang memberikannya. Jika yang memberikannya itu sudah meninggal dunia, maka kembali kepada ahli waris yang memberikannya. Tidak ada istilah wah iki gandeng sing ngenai biyen wis nono pemutihan misalnya, ya. Ndak. Jadi kalimatnya mengikat. Kalimatnya mengikat. Idza qala, apabila seorang mengucapkan hiya laka ma'ishta, ini untuk kamu selama kamu masih hidup, maka ketika yang diberikan itu meninggal dunia, dikasih mobil untuk mobilitas, tetapi yang dikasih itu belum lama, gak telung dino, ngaten urung nganti nunggang wis dikumbah resi. Ini sing bejo sing ngenai itu kan. Jadi ketika yang diberikan itu, yang diberi itu kemudian meninggal dunia, maka objek yang diberikan itu kembali kepada orang yang memberikannya, jika memang akadnya seperti itu. Ini dasar hukum dari umrah tadi, memberikan kepada orang lain selama orang yang diberi itu masih hidup. Kemudian ahkamuha, beberapa ketentuan-ketentuan tentang umrah ini ada dua ketentuan, ya. Ini ada dua istilah, ada umrah, ada rukbah nanti, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, in atlaqa lafdhiha bi ankila a'martuka hadhihi dara fahiya liman a'maraha wali aqabihi min ba'dihi. Yang pertama, jika orang melakukan umrah ini secara mutlak, ada namanya istilahnya, ada mutlak, ada muqayyad. Ada mutlak, ada muqayyad. Jika umrah ini dilakukan secara mutlak, seperti seseorang yang mengucapkan a'martuka hadhihi dara, aku berikan, aku umrohkan rumah ini untukmu dan untuk keturunanmu setelah kamu meninggal dunia. Setelah kamu meninggal dunia, berarti yang diberikan itu
ketika yang diberikan itu apa yang diberikan pada seseorang, yang diberikan itu meninggal dunia, maka pemberian itu nanti diteruskan kepada anak keturunannya. Ini jika tidak ada batasan, yang oleh sebagian ulama dikatakan umrah mutlak. Jadi kalau ada seorang matan seperti itu, udahlah ini wis kono nggonen nggo kowe lan keturunanmu. Berarti ketika yang diberikan itu meninggal dunia, nanti itu akan bisa diwariskan pada keturunannya. Ya, bisa diteruskan, diwariskan pada keturunannya. Karena memang akadnya seperti itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umrah liman wuhibat lahu. Umrah itu diberikan kepada siapa yang diberikannya. Wa kadza in qayatat bil lafdzin, ya. Demikian juga ketika seseorang mengucapkan dengan lafal hiya laka wali dzurriyyataka mim ba'dika wa hiya lahu wali aqabihi mim ba'dih wala ta'udu ilal mu'miri bihalin. Ketika seorang mengucapkan sudah ini untuk kamu dan untuk zuriyah kamu, untuk keturunan kamu setelah kamu tiada, fahiyalahu, maka yang seperti ini apa yang diberikan ini menjadi milik orang yang diberi tadi, ya. Dan termasuk wali aqabi min ba'di, termasuk keturunan-keturunannya, wala ta'udu ilal mu'miri bihalin, dan ketika yang diberi itu meninggal dunia, objek pemberian itu tidak kembali pada yang memberikan. Memang kalimatnya sudah seperti itu, kono nggonen karo kowe anak-anakmu, kowe ora duwe lemah to, mboten wis kae lemah sak petil kae didekno omah. Nek randi popo wis pring ra apa-apa, engko pagere ngethok dhewek kae mburi ana pring gitu. Kok gendenge omong nek pira, tak tukokke misalnya. Wis kono nggo niki njur pripun kula tumbas apa nyeleh, ora wis kono nggonen kowe sak anak turunmu. Berarti itu pemberiannya sudah mutlak. Artinya ketika orang ini meninggal dunia tidak kembali pada yang memberi. Ahli waris dari orang yang memberi ini tidak boleh mengambil kembali. Ya, sebab kepemilikan itu sudah lepas dari bapaknya dulu. Anaknya, apalagi anaknya, bapaknya sudah tidak punya lagi karena sudah dilepas. Apalagi anaknya sudah tidak memiliki hak. Kemudian ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin umara lahu wa liaqibihi fa inna lilladzi yu'taha la tarju ila alladzi a'taha. Siapa saja ya di antara kaum laki-laki, siapa saja yang memberikan atau mengumrohkan barangnya, mengumrohkan kepemilikannya untuk seseorang dan keturunannya, maka apa yang ia berikan itu tidak boleh kembali atau diminta kembali pada orang yang memberikannya. Kalau umroh itu diberikan pada seseorang dan juga keturunannya, maka objek umroh itu tidak kembali pada yang memberikannya. Li'annahu a'ta'atan waqa'at fihil mawarith. Ya, ini yang menjadi catatan penting yang paling terakhir ini. Li'annahu a'ta'atan, karena ketika seseorang itu memberi sebuah pemberian, titik, tidak ada catatan yang lain. Ketika seseorang itu memberikan pemberian tanpa ada keterangan lain, waqa'at fihil mawarith, maka telah jatuh jalan kewarisan baginya.
telah jatuh jalan, telah terjadi jalan kewarisan atasnya. Artinya apa? Kalau seseorang memberikan sesuatu pada orang lain, titik, sudah menjadi miliknya, maka apa yang diberikan kemudian menjadi milik seseorang, itu menjadi jalan kewarisan untuk orang yang diberikan itu nanti kepada keturunan-keturunannya. Baik, kita jeda adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi catatan yang pertama, jika pemberian itu mutlak, ya, tanpa ada terkait dengan batasan-batasan akad yang lain, maka pemberian itu menjadi mutlak. Saya berikan ini kepada kamu, titik. Berarti setelah akad itu terjadi, apa yang diberikan pada seseorang, kemudian seseorang itu meninggal dunia, maka itu bisa diwariskan kepada ahli warisnya atau keturunannya. Yang kedua, in qayyadatil umrah bil lafzin, jika umrah itu dilakukan secara muqayyad itu ya ada batasannya. Idza qayyadatil umrah bil lafzin, jika umrah itu dilakukan dengan muqayyad bil lafzin, seperti lafal seseorang, hiya laka ma hayyaita, ini menjadi milik kamu, ini aku berikan kepada kamu, ma hayyaita, selama kamu masih hidup, ya, seperti yang kita bicarakan di awal tadi. Wa idza mutta rajat ilayya au ila dzurriyyatin min ba'di, nanti setelah aku mati itu kembali kepadaku, nanti setelah kamu mati barang itu kembali kepadaku atau menjadi milik keturunanku. Fa innaha tarji'u ba'dal mautil mu'ammari lahu ilal mu'miri, maka ketika nanti yang diberi itu meninggal dunia, objek pemberian itu kembali kepada orang yang memberikannya. Ini seperti ada yang awal kita sampaikan, ini yang dinamakan dengan muqayyad. Pembahasan umroh ya ada di sini ini. Seseorang yang mengatakan pada orang lain, ini saya berikan kepada kamu, silahkan rumah ini kamu pakai, silahkan mobil ini kamu gunakan selama kamu masih hidup. Ketika kalimat selama kamu masih hidup, berarti pemahaman yang bisa diambil adalah kalau yang diberi itu meninggal dunia, objek pemberian itu kembali lagi kepada orang yang memberikan atau kepada keturunan orang yang memberikan tadi. Karena setelah itu bisa jadi yang meninggal duluan orang yang memberikan. Jadi ketika orang mengatakan, sudahlah ini kamu pakai selama kamu hidup, yang mengatakan ini usianya 80 tahun, sementara yang diberi itu usianya 18 tahun. Ya, hitung-hitungan setelah mengucapkan seperti itu berarti apa? Yang memberi is dead, kan, meninggal dunia. Tetapi yang diberi masih panjang sampai 8 tahun, usianya sampai 88. Berarti berapa tahun itu? 60 tahun. Ketika kemudian orang yang diberi itu meninggal dunia, objek pemberian itu kembali kepada keturunannya, ahli warisnya. Tetapi kalau yang memberi itu meninggal dunia, yang diberi masih hidup, ahli waris yang memberi itu tidak boleh untuk meminta kembali. Ini catatan penting, ya, karena akadnya selama kamu masih hidup, bukan selama aku masih hidup.
Bagaimana kalau amatnya selama aku masih hidup nanti ada akad yang lain, ya, yang lebih mumetake lagi, tapi tidak pusing-pusing amat itu. Ini kalimatnya, ini saya berikan kepada kamu selama kamu hidup. Bisa jadi setelah akad itu terjadi, yang memberi meninggal dunia, yang diberi hidupnya lebih lama. Tapi bisa jadi setelah melakukan akad seperti itu, ternyata yang diberi meninggal dunia, yang memberi hidupnya masih lama. Akhirnya apa itu kembali lagi, apakah berpahala? Tetap berpahala. Besarnya pahala sesuai dengan kemanfaatan yang bisa diambil dari objek yang telah ia berikan itu. Liqouli Jabir, ya, sebagaimana perkataan Jabir bin Abdillah, innamal umrah allati ajaza Rasulullah ayakula hiya laka wa li'aqabika. Sesungguhnya umrah yang diberikan oleh, ya, yang dibolehkan oleh Rasulullah itu ketika seseorang mengucapkan ini untukmu dan untuk keturunanmu. Fa amma idza qala, adapun jika seseorang mengucapkan hiya laka ma ista, ini untuk kamu selama kamu masih hidup, fa inna tarju ila sahibiha, maka ketika yang diberi itu meninggal dunia, maka objek pemberian itu kembali lagi kepada orang yang memberikannya. Ini umrah. Baik, Ibu rahimakumullah, ya, kayaknya masih ada cukup waktu karena ini hanya pendek. Yang berikutnya adalah ar-rukbah. Ini agak sama tapi beda-beda tipis, ya. Umrah dan rukbah. Barangkali secara istilah kita asing, tetapi barangkali pernah ada akad yang terjadi seperti itu. Ar-rukbah. Apa ar-rukbah itu? Ar-rukbah ya ayyaqulal muslimu li akhihi. Rukbah itu adalah seperti perkataan seorang muslim kepada muslim yang lain, in muttu qablaka fadari laka. Rumah ini kalau aku mati sebelum kamu, maka rumah ini menjadi milik kamu. Au bustani, atau kebunku misalnya. Nanti kebun ini nek aku mati sih, berarti ini nanti jadi milik kamu. Wa in mutta qabli, tetapi kalau ternyata nanti kamu dulu yang mati, rumahmu fadaraka li, rumahmu menjadi milikku. Ini rukbah. Apa ada? Ya barangkali karena ada itu, nek ada hukum, ya. Nek aku mati dhisik, omahku PN kowe. Tapi nek kowe sing mati dhisik, omahmu pek aku. Itu. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Ini akad lepas, ya, akad lepas, ya. Mendengar ini kan kita jadi banyak berpikir, lho kok ngono? Jur oleh apa ora, kan begitu. Kalau saya mati duluan, omahku PN. Nenek sampean mati dhisik, omahmu tak pek aku. Au yakula, atau seseorang yang mengatakan hadza laka maddatu umraka, ini menjadi milik kamu selama kamu masih hidup. Fa in mutta qabli raja'ilaya, kalau kemudian, ya, lau mutta qabli, kalau kamu mati sebelum aku, maka itu kembali kepadaku. Wa in mutta qablaka, tetapi kalau aku mati sebelum kamu, fahuwalaka, maka itu tetap menjadi kamu, menjadi milik kamu. Fayakuna li akhirihi mautan, maka objek itu menjadi milik yang paling terakhir. Kok terakhir mati? Saya ulangi, ya. Jadi objek ini menjadi milik
dari dua orang yang akad yang terakhir kali hidup. Nek sing mati nggih pun boten duwe kan itu. Jadi yang terakhir hidup kan yang mengatakan nek aku mati dhisik ini jadi milik kamu. Tapi kalau kamu mati duluan, itu jadi milik saya. Ya, ini namanya rukbah. Berarti di Jazirah Arab itu modelnya memang macam-macam ya barangkali. Di tempat kita itu kan polos-polos saja, kan landai-landai saja ya. Yang kedua, hukumnya. Ar-rukbah ini hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh ya. Kira-kira kenapa kok makruh nih rubah ini? Kalau saya mati duluan ini jadi milik kamu. Tapi kalau kamu mati duluan jadi milikku. Ini makruh ini. Kenapa kok makruh? Kira-kira kan kita bisa ambil kesimpulan. Kenapa makruh? Kira-kira apa niku? Karena itu tadi itu Pak Wiranto tadi. Karena masing-masing itu akan ada dalam hati apa? Ndongake muga-muga mati itu loh. Ya, ndongake muga-muga dia masuk angin. Alhamdulillah. Bune apa? Kayak masuk angin. Muga-muga golek mati ya. Ini. Kalau ada akad rukbah, sangat mungkin seperti itu. Baik itu di dalam hati maupun terucap. Ya. Sudah ada rukbah dia mengatakan, ngene Kang, iki omah iki nek tak wehi sampean. Nek aku mati dhisik tak wehi sampean, nek sampean dhisik ya ora sida. Itu termasuk rukbah. Ketika yang mengatakan seperti itu kok masuk angin, mlebu rumah sakit, itu mungkin yang diberi rukbah tadi mungkin dia akan syukuran itu masuk rumah sakit ya. Muga-muga wae golek mati. Nek perlu bacake surat-surat tertentu gitu kan. Men cepet mati. Oleh karenanya hukumnya makruh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la tarkubu, kalian jangan melakukan rukbah. Man arqaba syai'an fahuwa sabilul miras. Tetapi siapa yang terlanjur melakukannya, maka kepemilikan itu sah dan menjadi jalan kewarisan. A pada B mengatakan, B, nek aku mati dhisik omahku dadi wekmu. Nek sampeyan mati dhisik omahmu dadi wekku. Ketika itu sudah terjadi akad oke deal, maka itu tetap berlangsung dan itu menjadi kepemilikan mutlak. A ternyata mati duluan, rumah milik A menjadi milik B. Dan ketika B nanti punya ahli waris, rumah itu bisa diwariskan. Ini yang dikatakan Nabi, kalian jangan melakukan rubah. Tetapi siapa yang terlanjur man arqabah, ini kan fi'ilnya madhi. Siapa yang terlanjur melakukan akad itu, fahuwa sabilul mirath, maka itu menjadi jalan kewarisan atau perwarisan. Wali annal irtiqaba huwal intidharil mautil muraqabi. Nah ini. Karena ketika terjadi irtiqab, ketika terjadi rukbah, berarti masing-masing orang intidharul mautil muraqabi. Maka masing-masing dari dua orang itu pasti menunggu kematian rivalnya. Aneh itu. Jadi masing-masing itu menunggu kematian rivalnya. Tadi kru masuk angin saja, nek irek golek mati nih. Ya. Saya nemen, saya alhamdulillah. Ya. Ketika kemudian rivalnya masuk rumah sakit, ya, ndak terasa dongane muga-muga husnul khotimah Kang sampean. Ini kan. Karena memang harapannya supaya cepat-cepat mati itu sangat mungkin. Qad yajuru ila yatamanal muraqqabu lahu mauta akhihil muraqibi bal qad yas'a fi ihlaki. Karena ketika akad ikut itu terjadi,
maka masing-masing dari dua orang itu mengangan-angan, berandai-andai, andai saja dia cepat mati, atau bahkan bal qad yas'a fi ihlaki, bahkan sangat mungkin salah satu di antara dua orang itu berupaya supaya apa? Rivalnya cepat mati. Nah itu ya, gawe jebakan, men golek mati. Nek mati kan dadi wekku. Itu sangat mungkin terjadi akibat atau dampak akad yang tidak karu-karuan ini. Ya, ini bisa dikatakan akad yang tidak karu-karuan. Akadnya biasa, tapi dampaknya ini yang sangat tidak baik. Karena dari akad itu ada potensi tadi, ada potensi minimal mengangan-angan mati. Bahkan kalau kemudian keduanya akhlaknya tidak baik, tidak menutup kemungkinan untuk apa? Untuk mengupayakan wis men golek mati wae piye carane. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah dari yang seperti ini. Walihada, oleh karenanya karoha jumhurul ulama'i ar-rukbah, oleh karenanya jumhur ulama, mayoritas di kalangan para ulama memakruhkan rukbah ini. Hukumnya makruh, beda dengan umroh. Umroh boleh, kalau rukbah makruh. Ini ya hukumnya. Yang ketiga ketentuannya yang terakhir inir takabba muslimul makruha wa arqaba raqiya fa inna hadhi rukbah tajri al ahkamil umrah. Jika seorang muslim terlanjur melakukan akad seperti ini, meskipun akad ini makruh, tetapi akad itu sudah kadung terjadi, fa inna hadhi rukbah tajri al ahkamil umrah, maka akad ini tetap harus berlangsung karena sudah kadung, kecuali kalau dua-duanya masih hidup, masih memungkinkan untuk membatalkannya. Kang, opo wingi ngaji almanar, kurung rukbah, dewe wis rukbah ya, rasah waya gagal ya, yo, masih memungkinkan. Kedua-duanya masih memungkinkan untuk membatalkan akad. Karena akad itu bisa dibatalkan ketika dua orang itu saling sepakat. Tetapi kalau akad itu sudah kadung dibuat, salah satunya sudah kadung mati, kan begitu, sehingga dampak dari akad itu tetap harus berlanjut. Ahli waris tidak bisa menuntut akibat dari akad itu karena sudah kadung terjadi. Ya, jadi maksud di sini kalau akad sudah kadung terjadi, ya berarti ya kepemilikan itu juga berlangsung seperti itu. Artinya apa? Ketika sudah tidak memungkinkan untuk membatalkan akadnya karena salah satunya sudah meninggal dunia dan barang objek rukbah itu sudah terlanjur menjadi milik di antara dua orang yang lebih terakhir meninggal dunianya. Maka yang seperti itu tetap berlanjut karena dampak dari akad yang dilakukan. Wama ya al-ahkami faman atalaqa minha fahuwa liman arqaba wa li'abi min ba'di. Jika akad itu dilakukan secara mutlak, ya, secara mutlak, maka berlaku seperti umroh. Kini aku mati dhisik, omahku sing iki wek sampean. Nek sampean mati sik, omah sing kuwi dadi wekku. Kebetulan dua-duanya punya beberapa rumah misalnya. Ketika ini kemudian salah satu meninggal dunia, akad itu berlangsung dan objek rukbah itu menjadi boleh dan berlaku untuk diwariskan, berlaku hukum kewarisan. Ya. Wa ma qayyada fa huwa yahsibul qayyad. Tetapi kalau akad itu dibuat muqayyad, ya, muqayyad ada batasannya, fa inna istirata ruju'a raja'at
Kalau disyaratkan kembali ya kembali, wa illam yastarat fala tarji. Tetapi kalau tidak disyaratkan ya berarti berlaku seperti rukbah tadi. Kecuali kalau ada kalimat nek aku mati, omah ki dinggo sampeyan, ning sakwene sampeyan urip, nek sampeyan mati ya dadi wek aku maneh. Nek dadi wek anakku meneh. Nek aku mati iki wek sampeyan. Sakwene sampeyan urip, kan kayak umroh tadi. Ya, tapi nek njur sampeyan sesuk kok njur mati, ya bali nang nggonku berarti kembali kepada ahli warisku. Ini juga berlaku jika itu dipersyaratkan. Hanya saja akad rukbah ini ya jumhur ulama, mayoritas di kalangan para ulama memakruhkannya. Kenapa? Ada dampak-dampak yang tidak baik. Apa dampaknya? Masing-masing di antara dua orang yang melakukan akad itu akan ada kecenderungan untuk apa? Berangan-angan supaya rivalnya lebih dahulu meninggal dunia. Ibu bapak rahimakumullah, inilah akad rukbah dan akad umroh, menambah dari varian akad hibah. Jadi yang hampir sama dengan hibah tetapi beda caranya. Ini ada umroh dan ada rukbah seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan, ada pematur?